Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah wa ba'd. Sahabat keluarga Al-Insan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kedatangan tamu Ustadz Kabir, Ustadz besar, Ustadz Arpandi Setiawan di sebelah kiri saya, dan beliau adalah spesialis terapis ruqyah dan bekam. Jadi pada sore hari yang berbahagia ini kita mau sedikit berbincang-bincang seputar mengenai ruqyah dan bekam. Sembari di kesibukannya pada musim corona ini dan kegiatan biasa, alhamdulillah pasien-pasien ruqyah dan bekam terus bertambah. Namun itu nggak kita doakan agar terus bertambah, karena akan tetapi Islam itu punya solusi. Islam itu punya solusi bagaimana kemudian pengobatan yang salah satunya adalah mengenai ruqyah dan bekam. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Ustadz, kita langsung saja bertanya. Pertama mungkin pembahasan kita tentang ruqyah, Ustadz. Ruqyah ini apa saja syarat-syarat untuk bisa diruqyah ini, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua ustadz-ustadz. Sama-sama kita ambil faedah untuk cerita tentang ruqyah syar'iyyah. Perlu kita ketahui, ruqyah adalah terapi-terapi Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa-doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya sudah banyak orang yang tahu ruqyah ya, baik dari media televisi atau orang juga lihat YouTube sekarang ada ruqyah yang sampai kesurupan-kesurupan. Jadi orang paham dengan ruqyah, tapi intinya kita harus paham dulu ruqyah itu pertama ruqyah syar'iyyah dan ada ruqyah syirkiyah. Iya, ruqyah syar'iyyah itu adalah bacaan-bacaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu bacaan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ruqyah syirkiyah, agar juga para umat jamaah juga paham dan kita semua bisa paham bahwa Rasulullah SAW yang berbau kesyirikan. Ya, apa bedanya? Bedanya itu antara ruqyah dan syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah ini, pertama, ruqyah syar'iyyah ini memang murni dia bacaan-bacaan yang jelas yang dibacakan oleh terafis Al-Quran, yaitu bacaan-bacaan Al-Quran dan doa-doa. Adapun ruqyah syirkiyah kadang-kadang jampi-jampi atau dia membacakan hanya dengan berbisik-bisik, tidak jelas bacaannya, terus bukan dari Al-Quran atau rapalan-rapalan. Iya. Dan berarti dia harus kuat ya, Ustaz ya? Iya, harus jelas yang dibaca. Al-Quran yang dibaca diperdengarkan kepada pasien yang mau diruqyah. Terus apa saja syarat-syaratnya? Ya, ada ciri-ciri umum. Ya, ciri-ciri umum orang yang diruqyah. Jadi pertama itu ketika dia mimpi jatuh dari ketinggian, atau dia bermimpi terhimpit dari benda yang dia tidak bisa lepas dari himpitan itu juga termasuk dari ciri-ciri umum terindikasi terkena gangguan jin sehingga dia perlu diruqyah. Dan juga dia itu kalau sedang terjaga seperti ini, emosi tidak terkendali. Emosi marah-marah tidak terkendali, apalagi mungkin di dalam rumah tangga ya. Juga susah menentukan keputusan. Iya. Galau tingkat tinggi juga termasuk salah satu ciri-ciri umum. Ya, galau tingkat tinggi, nggak ada masalah apa-apa, tapi pikirannya selalu galau terus gitu. Iya, susah ibadah. Ya. Malas ya? Malas ibadah, melakukan ibadah. Terus ketika dia mungkin mau berwudu, mau melakukan ibadah, ada rasa juga seperti itu. Itu ciri-ciri umumnya. Ya, ciri-ciri. Makan banyak juga, tidak kenyang-kenyang juga termasuk salah satu terindikasi terkena gangguan jin. Apabila dari ciri-ciri ini ada saja mungkin 30%, banyak ciri-cirinya yang lain, 30% atau 10% bisa diruqyah. Bisa diruqyah seperti itu. Jadi Ustadz, itu masalah mimpi ini kan kadang-kadang kita kalau tidur tuh kadang-kadang susah gerak kan. Susah gerak itu apa termasuk dari tadi yang Iya, macam ketindihan itu. Iya, itu terindikasi terhimpit oleh jin. Mungkin
Mungkin lupa baca doa tidur, atau lupa ambil wudhu, atau lupa melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul seperti itu. Ya bisa terhimpit. Ya terhimpit kan kadang-kadang mau sampai berkeringat. Kadang-kadang ada juga yang sampai minta tolong seperti itu. Ya itu siapa saja yang biasa, siapa saja bisa terkena itu. Ya itu salah satu ciri-ciri umum terindikasi terkena gangguan jin. Maka bisa diruqyah, dibaca-bacakan baik di telinganya atau diperdengarkan ayat-ayat ruqyah kepadanya seperti itu. Berarti memang jin ini kan dia satu alam yang nggak kelihatan ya. Ini sama kayak corona ini. Corona nggak kelihatan. Nah Ustadz, itu kalau masalah ruqyah sendiri, ruqyah itu apakah untuk orang yang kemasukan jin saja konotasinya, atau penyakit-penyakit pusing, sakit perut, itu bisa? Jadi ruqyah ini bermanfaat baik penyakit medis atau non medis. Ya, jadi terindikasi gangguan jin, mungkin dia sedang kesurupan, nah itu dia layaknya diruqyah. Atau ada ciri-ciri tadi juga, itu layaknya diruqyah. Terus kalau pusing-pusing Ustaz, apa hubungannya dengan gangguan jin? Ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Bahkan sakit gigi pun bisa diruqyah. Ya, sakit gigi yang jelas-jelas mungkin itu penyakit medis, sakit perut atau lambung. Karena bisa jadi di dalam tubuh manusia ini mungkin terindikasi dirasukinya jin di lambungnya, maka dia sakit lambung. Iya, ada beberapa pasien yang kita ruqyah itu di lututnya itu mempunyai kelenjar. Kelenjar yang dia membuat beberapa bulan, beberapa hari dan nggak bisa jalan. Dia sudah periksa ke dokter, kelenjar itu nggak ada sakit apa-apa menurut medis, nggak bisa dideteksi. Maka kita ruqyah. Dia merasakan apanya itu di lututnya. Alhamdulillah setelah kita ruqyah beberapa kali, dia sudah sembuh alhamdulillah dengan izin Allah, dan dia juga bisa berjalan seperti biasanya, seperti itu. Jadi ruqyah ini bisa untuk penyakit medis atau non medis, boleh. Berarti gimana Ustaz? Seperti itu. Ini Ustaz, kalau kita ketahui kalau dia penyakit yang non medis kita bilang, itu biasa kalau diruqyah kan ada gejala-gejala seperti kesurupan gitu Ustaz ya. Iya. Nah, apakah kalau yang non medis seperti itu juga Ustaz? Ya, jadi tidak semua ruqyah ini harus kesurupan gitu ya. Walaupun dia memang benar-benar terindikasi terkena gangguan jin, juga tidak mesti harus kesurupan terus dia ini. Karena tempat keluarnya jin itu juga bisa melalui sendawa, melalui keluarnya keringat, dan juga dia kadang-kadang mengeluarkan air mata, ya, menangis. Kadang-kadang dia ada beberapa anggota tubuhnya itu gemetar. Nah, seperti itu juga itu ciri-ciri keluarnya jin. Apalagi dia juga merasakan muntah-muntah, nggak mesti kesurupan. Kalau kesurupan berarti itu sudah hadir jinnya. Ya, makanya kita selaku terapis ruqyah nggak pernah lihat jin, kecuali ketika seorang pasien yang sudah kerasukan atau dia kesurupan. Nah, itu sudah datang jinnya, maka hadir. Inilah kebodohannya jin itu, dia mau menampakkan wujudnya masuk ke dalam, maka kita lebih enak mengeksekusinya. Pertama kita ruqyah, dia sudah hadir. Kalau enggak ya kita sembelih, bisa kita sembelih. Kayak kurban. Ya, ada beberapa ruqyah, ada beberapa YouTube kita bisa dilihat itu beberapa pasien yang kita ruqyah dan dia nggak mau keluar setelah kita katakan bertobat kepada Allah. Iya, akhirnya kita sembelih, kita baca falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama walakinnallaha ya falam taqtuluhum walakinnallaha falam taqtuluhum fala taqtuluhum. Ya, baru setelah itu kita inilah kita sembelih. Ya seperti menyembelih kurban, apa namanya ya, lembu itu. Kadang-kadang suaranya seperti itu. Iya. Berarti Ustaz, ini masalah itulah mungkin kata Allah itu dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan kita ini khalifah ya. Iya. Kita menyembelih dia pun nggak apa-apa. Ya kan, dalam arti karena kita pemimpinnya dalam muka bumi ini, kita pemimpinnya. Jadi
nggak ada satu hukuman bagi kita ketika kita membunuh bangsa jin karena yang mengganggu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tentang seputar misalnya kita jualan, ya kan? Biasanya orang jualan ini ada saingan ya, saingan biasanya itu yang terjadi, saingan kemudian asal orang pembeli konsumen mau ke situ katanya tutup. Iya. Nah itu ada indikasi jin atau gimana itu? Iya, terkadang sekarang ini manusia banyak kadang-kadang yang berbuat syirik sehingga dia untuk membuat dagangannya laris atau juga saingannya ya kawan kompetitornya itu juga membuat tidak laris, mereka mengadu kepada dukun, paranormal, apapun namanya yang sifatnya jin-jin agar usaha lawannya itu nggak bisa laku gitu. Makanya ada kadang-kadang yang kita alami dari pasien-pasien itu, Ustaz saya jualan sate gitu ya, ini udah alami lah. Yang kita sudah pernah ruqyah warung sate. Dia bilang padahal dia berhenti di simpang dekat dagangan saya. Dia bilang baru jumpa besoknya, semalam kok nggak jualan katanya. Jualan saya buka katanya. Saya nggak lihat katanya. Nah ini seperti ini bisa jadi terindikasi terkena gangguan jin karena ada ciri-cirinya. Apabila rumah atau dagangan atau warung kita terkena indikasi gangguan jin itu, dia bau bangkai, tapi tidak ada bangkainya. Yang mencium itu yang punya? Iya yang punya. Ya kadang-kadang juga bau kembang, bau dupa, tapi nggak ada bendanya. Nah seperti itu terindikasi. Maka ini bagaimana? Disemprot dengan diruqyah, air ruqyah, juga menggunakan air bidara, maka disemprot seluruh dinding warungnya dan usaha-usahanya. Berarti yang diruqyah rumahnya? Ya rumah atau warungnya. Outletnya? Iya, outletnya, tokonya itu diruqyah, dibacakan ayat. Biasanya itu mereka itu pakai buhul-buhul yang ditanam, ada 4 sudut ditanam, kanan kiri atas. Dan itu mesti dicari juga yang ditanam? Tidak mesti. Ya biasanya ada kadang-kadang yang sudah kita ruqyah berefek kepada ruqyah kita itu, buhul itu bisa keluar sendiri. Besok-besoknya nyapu yang punya warung, ini ada buhul gitu kan, ada bungkusan. Nah biasanya seperti itu. Maka itu kita ruqyah bahkan dibakar cara membasminya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir tentang seputar ruqyah ini. Iya. Biasanya kalau kita lihat kadang-kadang orang-orang yang sakaratul maut ya, apalagi yang sudah tua karena faktor dia mungkin masa mudanya pingin cantik, kelihatan pasang susu ataupun ilmu-ilmu lah kayak kita katakan. Nah kadang-kadang susah matinya nih. Ini gimana? Bisa diruqyah juga? Iya bisa diruqyah. Kenapa? Karena apalagi orang-orang tua setidaknya punya leluhur, kadang-kadang punya simpanan lah kita bilang. Jimat juga ada karena dia sudah tua, pegangan untuk menjaga badan katanya, ilmu kebal. Nah inilah kadang-kadang juga yang menghambat sehingga proses penjemputan kematian dia itu agak sulit. Ya bisa jadi itu mungkin pelajaran bagi dia dan pelajaran juga bagi orang-orang yang hidup, sehingga ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu apapun namanya jaga badan itu tidak ada manfaatnya sedikit. Nggak ada lah istilah ilmu putih ya, Ustaz? Ya nggak ada, ilmu putih itu nggak ada. Ilmu putih yang apalagi ilmu hitam ya. Itu hanya kadang-kadang ini saja ya, memperlembut perkataan ilmu putih sehingga agar dibenarkan sama masyarakat. Nggak ada. Semua ilmu ya itu ilmu sesat. Iya, semuanya itu mengandung jin. Semuanya mengandung jin. Dan itu tidak boleh. Ya tidak boleh. Ya, kenapa? Karena kita sudah diajar zikir pagi dan petang, udah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup untuk menjaga diri kita sebenarnya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari ruqyah ini tentang ruqyah ya. Sebelum kita pindah ke bekam. Ini sekarang ini kan banyak pengobatan alternatif yang kita lihat di media ya, yang kemudian tersebar. Jadi kita untuk membedakannya, misalnya contoh ada beberapa yang lagi familiar itu, contoh dia pengobatan dari televisi, dia konsumennya ketika kita nonton kita cuma minta didoakan, ustadznya nanti akan memproses nanti setelah nggak on air. Yang kedua juga kan ada yang mengeluarkan jin itu hanya disentuh, dikeluarkan kan, yang ada perempuan itu ditarik dia keluar. Nah itu gimana Ustaz tentang ruqyah? Kalau dalam ruqyah syar'iyah itu tidak dianjurkan, ya tidak ada dianjurkan sehingga kita itu harus ditarik gitu dan nampak, tidak pernah lihat jin.
Ya karena jin itu kan makhluk gaib. Yang paham dan mengetahui gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika apabila ada seseorang yang bisa lihat jin, oh di situ ada jin, berarti dia sedang terkena jin karena dia bisa melihat. Nah, orang yang seperti inilah juga dia yang harus diruqyah. Enggak benar, itu tidak benar. Oke, Masya Allah, ilmu Ustadz ini cukup banyak karena beliau praktisi ya, setiap hari ngeruqyah orang. Jadi istilahnya jin-jin kalau Ustadz ini lewat takut dia, ya kan? Karena ini kalau nggak mati habis ini berdarah-darah kita kata jin. Nah kemudian masalah Ustadz juga spesialis tentang perbekaman. Beliau seorang aktivis di Bekam, Masya Allah ada luar biasa. Jadi kalau orang mau ruqyah dan bekam ini kayak mana nih Ustadz? Hubungan kemana ini? Iya hubungannya sangat erat sebenarnya. Nomor berapa ini Ustadz? Enggak, nomor untuk telepon kontak. Nomor HP-nya ya 0853 5977 5112. Oh, Masya Allah. Bisa diulang Ustadz? Ya 0853 5977 5112. Iya, oke. Ustadz bekam itu, bekam ini kan belum mulai familiar ya di kalangan umat Islam, tapi masih banyak. Itu bisa dijelaskan apa itu bekam itu Ustadz? Iya, sebenarnya di samping pengobatan medis yang memang kita akui juga, pengobatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang harus kita pahami. Sesungguhnya sunnah berbekam ini, ya, mengeluarkan darah dari tubuh kita. Iya, jadi ketika kop itu berjalan, ditarik di permukaan pori-pori tadi. Kulit kita, maka ketika kop itu menarik, nah disitulah darah-darah kotor itu didarik, baru kita lukai, iya baru kita lukai, maka disitulah pengambilan, ya pengeluaran darah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Iya, berarti cuman medianya sahabat keluarga insani. Kalau dulu pada zaman Rasulullah itu menggunakan tanduk, ya, tapi sekarang udah dengan adanya inovasi, kemudian sekarang menggunakan kop yang ditarik di tubuh, kemudian dilukai baik dengan media jarum atau pisau silet, karena kemudian dikeluarkan darahnya. Itu yang dikatakan bekam. Kalau untuk waktu-waktu Ustaz, ada nggak waktu-waktu tertentu kapan orang yang sehat seperti kita harus berbekam dalam 1 bulan, satu tahun, berapa kali nih? Iya, mungkin sehat. Itu kan dalam tubuh manusia ini kan 162 hari itu mati sebagian darah kita, sel darah kita, maka itu harus dikeluarkan. Iya, makanya itu harus dikeluarkan 162 hari. Setidaknya 162 hari itu kita sudah mulai berbekam. Di samping itu sunnah juga. Ya kalau ada yang sudah punya penyakit bisa berbekam itu 1,5 bulan sekali atau 1 bulan sekali juga. Iya. Itu bagi yang sakit. Itu ya? Bagi yang sakit. Bagi yang tidak ada menderita sakit apa-apa, hanya untuk pencegahan atau juga menjalankan sunnah 162 hari paling itu tidak 5,5 bulan ya? Ya 162 hari ya. Iya. Berarti itu juga mungkin yang sekarang ini kan kita lakukan donor darah juga ya? Donor darah, iya. Regenerasi darah baru ya? Darah baru. Ustadz, berarti sakit apa aja? Kata tadi kan kalau sakit 1 bulan atau 1,5 bulan. Sakit apa aja? Dulu kita diagnosa dulu ini sakitnya apa. Kalau seandainya sakitnya pusing-pusing atau migrain, iya, migrain maka ada titiknya, ya titiknya juga ada. Terus kalau seandainya kebas-kebas, juga kolesterol atau juga sakit pinggang, ya seperti itu, ada lambung juga, itu ada titik-titiknya. Ya ada titik-titik bekam itu sendiri yang mungkin kita jelaskan. Yang pertama itu ada ala roksi itu yang kita ketahui ada di kepala. Itu gunanya, manfaatnya adalah untuk penyakit gula, juga sakit kepala, migrain, stroke, ya stroke ringan juga seperti itu di kepala. Iya, itu gimana? Bukan hanya asal kepala saja, itu ada ukurannya, ya. Itu diambil dari telinga dan diluruskan dari kening seperti ini, diambil. Iya, al-akhdain ini belakang kepala namanya. Ya ini untuk sakit gigi, tengkuk, iya. Sakit kepala juga, kadang-kadang sakit di telinga kita, juga stroke juga di sini. Ya itu. Jadi penyakit-penyakit berat ya seperti stroke, darah tinggi, itu ya pusatnya di kepala. Gula ya tadi? Gula. Diabetes ya? Iya, diabetes. Jadi juga. Masya Allah. Jadi memang migrain juga.
Jadi semua penyakit lah secara inti ya Ustaz, ya, bisa dibekam. Dibekam. Masya Allah, itu mungkin pemirsa Insan TV yang dirahmati Allah, Al-Insan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya memang Rasulullah sudah mengajarkan semuanya. Cuman kita saja yang kemudian tidak menggali potensi itu, potensi akan perobatan. Nah ini baru sedikit sekelumit daripada sunnah Rasulullah yang kemudian kita mungkin jarang, kalau di seumur hidup pun belum pernah atau cuman sekali. Nah dari sekarang sahabat keluarga Al-Insan yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa memperbanyak bekam karena memang itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Nah nanti ketika datang penyakit yang sudah banyak, kemudian kita menyalahkan ternyata Islam itu tidak punya solusi, kita bilang. Tapi siogianya karena kita yang tidak menjalankan rutinitas sunnah itu. Jadi mungkin itu bermanfaat. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz, kepada Ustadz Martan, Ustadz Junaidi juga yang turut hadir dalam bincang sore ini. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.